Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nugraha. Hari ini kita akan mengerjakan tugas 2 pemrograman web. Pada tugas 2 kali ini kita akan menggunakan framework Vue. Jadi yang sebelumnya cuma JavaScript biasa, kita akan rubah ke Vue agar lebih simpel. Jadi tujuan utama dari tugas 2 ini adalah menggunakan berbagai macam fungsi Vue seperti directive, one way data building, two way data building, dan sebagainya yang ada pada data ini. Lalu, ini adalah penjelasan secara lengkap tugasnya. Agar mempermudah, saya buat lebih simpel di sini. Jadi, ini dari tugas 2 ada ini dua soal, yaitu pertama pada halaman stok ajar dan pada halaman bacakan atau tracking. Jadi pada halaman bahan stok ajar kita harus menampilkan buku, ada fungsi filter dan sort, ada indikasi warna, status, dan menambah data. Lalu pada nomor 2, tugas 2, pada halaman tracking harus ada menambahkan tracking baru dengan penomoran otomatis. Lalu di penambahan ini ada menu pemilihan paket buku dan ekspedisinya. Untuk data sendiri sudah saya gabung tugas 1 dan tugas 2. Jadi datanya agak beda sedikit dengan tugas 2 karena saya ubah bentuk ini agar lebih mudah saya pahami untuk pribadi. Jadi ini data 1, ini data dari data 2, dari data tugas 2. Ini dari data tugas 1 dan tugas 2 yang saya gabung. Untuk gambarnya sendiri saya cari di Google. Kalau data tracking ini data yang ada di tugas 1. Lalu dari tugas saya sebelumnya ada beberapa perubahan dasar, yaitu pada pada fungsi JS. Kebanyakan saya gabung menjadi agar lebih mudah. Contohnya pada login. Sebelumnya ada 3 JS, saya gabungkan jadi satu saja. Awal ada login, registrasi, dan lalu password, saya buat satu saja. Lalu di UI, ini ada 3, itu di beranda, login dan modal ini yang untuk penampilan di dan UI tambahan. Lalu pada tugas 2 ini kita akan menggunakan fokusnya pada tracking dan stok. Bagaimana penjelasan di sini, yaitu stok dan tracking. Oke, saya mulai saja. Kita buka web server. Login. Oke, masih bisa. Ini kita masuk ke bahan ajar. Di bahan ajar sendiri, seperti penjelasan tugas, ada menampilkan daftar buku, lalu penyaringan, di sini penyaringannya, ini semua penyaringan, dan indikator warnanya, dan tambah data. Ini tambah buku baru. Oke, kita praktikkan saja. Pertama, misalnya kita mencari dengan nama atau kode, misalnya biologi umum. Oke, bisa. Kalau misalnya kita akan menggunakan kode ECMA, ya, bisa juga. Selanjutnya adalah stok. Jadi misalkan stoknya di bawah dari nilai safety stock, ini safety stock dan ini total stock, maka dia akan otomatis kuning. Jika dia di atas itu, dia akan otomatis aman. Jika kosong, dia akan kosong. Oke, filter dulu kita coba, ya berhasil. Lalu sebagai contoh ini sheetnya kita ubah jadi 8, jangan 9. Oke, dia otomatis hijau. Lalu jika kita jadikan 0, maka dia akan merah, kosong. Lalu di sini ada filter lokasi, Pasar, Malang, Tangerang, Bandung. Untuk mereset filter, misalnya kita buat set, maka semuanya akan kembali ke awal. Lalu judul. Ini namanya pengurutan judul berdasarkan harga, berdasarkan stok. Set saja. Di sini menambah baru. Oke.
Kita contohkan dulu, tes, tes, harganya, oke berhasil. Scroll ke bawah, ya ada dengan kode tes, kasih, jenis barang dan kayaknya ada yang tertinggal saya. Jadi seharusnya fungsi ini sudah selesai. Dan fungsi lain juga selesai. Untuk inputan gambar belum saya masukkan karena juga tidak ada di tugasnya. Oke, lanjut ke tracking. Oke, pertama kita coba lacak dulu kalau nggak salah 20 kode sebelum ya bisa. Ya, kita hapus saja. Lalu kita menambah. Jadi pada tugas 2 kita menambah otomatis dan pemilihan paket. Saya jelaskan dulu pemilihan paket. Jadi di sini ada reguler, ekspedisi, dan pemilihan paket. Jadi saat kita pilih paket PT, otomatis dijelaskan apa itu nama paketnya dan apa isinya serta harganya. Jika saya pindah lagi, ya berubah otomatis dan harganya berubah otomatis. Untuk nomor, tanggal kirim juga tanggal kirim otomatis dipilihkan hari ini, tanggal 19, tanggal 995 saya buatkan. Oke. Dan nomor ini 001. Oke, kita contohkan saja. Misalnya sini 10, bisa 1000 lah. Sama tes, lalu simpan. Oke, berhasil. Dia akan otomatis munculkan nomor 2. Kodenya otomatis berubah menjadi 2. Kita tambah lagi misalnya. Simpan. Oke, otomatis menjadi 3. Dan jika kita cek, ya ada 1, 2. Yang 3 tadi belum saya tambah. Oke, sekian dari saya. Salah mohon maaf. Terima kasih.